Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat sengit antara idola kita bersama, yaitu siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Pertarungan kali ini sangat-sangat luar biasa. Pertarungan kali ini sangat-sangat sengit. Wow, gila banget. Kenapa pertandingan kali ini sangat gila? Karena Magnus Carlsen menukarkan bentengnya dengan satu kuda. Wow, luar biasa, gila banget. Jadi di pertandingan ini kita akan menganalisis langkah-langkah daripada Magnus Carlsen versus Hikaru menggunakan bantuan Om Ikan Asin atau Om Stockfish. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Hikaru megang buah hitam, sementara Magnus megang buah putih. Magnus memulai dengan pembukaan favorit saya, yaitu C4. Pembukaan English opening. Saya sangat suka pembukaan ini, walaupun saya sering kalah menggunakan ini, tapi saya tetap suka. Dijawab dengan E5, G3, kuda F6, gajah G2, C6, D4, pion kali pion, menteri kali pion, makan, D5, kuda F3, gajah E6, rokade, pion kali pion, menteri kali menteri. Yap, langsung saja Magnus mengajak Hikaru pada endgame. Ya, biasanya kalau Magnus mengajak seseorang itu endgame, maka lawannya akan kalah. Biasanya seperti itu. Apakah Hikaru pada pertandingan kali ini kalah? Mari kita lihat pada langkah-langkah selanjutnya. Hikaru, raja kali D8. Makan, kuda G5, kuda D7, kuda D2, kuda B6, kuda kali gajah, pion kali kuda, makan, kuda F3, gajah C5. Kalau kita perhatikan di sini ya, evaluation bar daripada kedua pemain masih sangat-sangat seimbang ya. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, masih seimbang. Kemudian Magnus melanjutkan dengan sesuai dengan rekomendasi Stockfish, kuda G5. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion Hikaru yang ada di E6. Hikaru mengetahui itu, lalu dia mendorong raja ke D7. Ya, Hikaru langsung mengaktifkan rajanya, kawan. Kemudian Magnus merespon dengan gajah A3. Tujuannya apa? Menekan kembali pion Hikaru yang ada di E6. Jadi ditekan 2 kali ya. Kemudian Hikaru tidak mau melepaskan pionnya yang ada di E6 karena pada posisi seperti ini Hikaru kelebihan 1 pion. Hikaru menopang pion dengan benteng E8. Magnus benteng D1 skak. Ini dianggap langkah yang bagus ya. Karena apa? Karena menjauhkan raja dari penjagaan pion. Kemudian Hikaru menutup skak benteng dengan kuda ke D5. Pada langkah selanjutnya, Magnus sesuai dengan rekomendasi daripada Stockfish mendorong pion ke E4. Ini langkah yang bagus sekali, kawan. Menurut Stockfish ini langkah yang sangat bagus, kawan. Kemudian H6. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengusir kuda. Magnus pion kali kuda. Ya, harusnya di sini berdasarkan rekomendasi dari Stockfish, harusnya Magnus, kalau kita analisis ya, harusnya Magnus makan kuda kali E6. Mohon maaf ya, saya bukan lebih jago daripada Magnus, tapi ini sesuai daripada rekomendasi daripada Stockfish ya. Ini bukan kata saya loh, tapi kata Stockfish ya.
Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marahlah ke Stockfish. Kalau misalnya kuda makan pion di E6, ya maka benteng kali kuda. Nah, Magnus bisa makan kuda di D5 ya. Nah, ini masih bagus buat Magnus ya, masih sangat-sangat bagus ya buat Magnus posisi seperti ini ya. Nah, Magnus bisa sikat benteng kan. Nah, ini lebih bagus buat Magnus ya, posisi seperti ini. Apa perbedaannya? Kenapa evaluation bar daripada Magnus ketika makan pion langsung turun ya? Kenapa? Karena ini dianggap kurang tepat guys. Ini dianggap langkah yang keliru. Karena apa? Karena dia menyanyiakan langkah terbaiknya. Kemudian, oke, kita kembali ke partai aslinya. Pion kali kuda, pion kali pion, sekak, raja C7, gajah F5, kuda D5, gajah kali G5, benteng F8, G4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menopang gajah. G6, gajah diusir, gajah kali G6 sesuai dengan arahan daripada Stockfish. Benteng kali E6, gajah F5, benteng E2, benteng D1. Nah, ini menurut saya langkah yang kurang tepat ya. Harusnya benteng Magnus itu ke sini guys, ke F1 ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi pion ya. Kalau misalnya Hikaru sikat pion, dia bisa mendorong pion ke H4 ya. Kalau misalnya didorong, ini sangat bagus buat Magnus ya, posisi seperti ini ya. Sangat bagus sekali, sangat enak sekali buat Magnus. Dan evaluation bar juga masih seimbang kalau posisi seperti ini. Yep. Sangat bagus buat Magnus. Oke, kita kembali. Nah, di posisi seperti ini, Magnus melangkahkan benteng D2. Kemudian Hikaru melakukan langkah akrobatik dengan gajah kali F2. Boom. Magnus, raja G2. Hikaru, benteng kali D2. Ya, bentengnya disikat. Gajah kali benteng. Kuda E3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak pertukaran. Magnus, gajah E1. Harusnya gajahnya ke C1 guys. Ya, tapi Magnus lebih memilih gajahnya ke E1. Kalau misalnya gajahnya di D1, apa perbedaannya? Kalau misalnya dimakan, ya, ya, ini masih cukup, ini ya cukup bagus ya buat putih. Nah, pionnya masih sama, ini masih seimbang guys ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Hikaru, gajah D4, gajah G3 skak, raja B6, benteng E1. Nah, di sini langkah terbaik daripada putih harusnya raja ya, sebelum benteng tadi digeser. Ya, raja ke F3. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai petak E4 ya, atau menguasai petak E3. Kalau misalnya kudanya ditaruh ke E3 misalnya, maka ini sangat bagus buat putih kawan. Sangat bagus sekali ya. Yep. Ini sangat bagus sekali, masih seimbang kawan. Ini masih bagus sekali ya posisinya. Oke, kembali kita ke partai aslinya. Benteng E1, kuda F3. Nah, di sini Magnus menukarkan ya sesuai dengan daripada rekomendasi Stockfish. Magnus menukarkan benteng dengan kuda. Boom, ditukar.
Gajah sikat benteng. Gajah E5. Di sini evaluation bar-nya turun ya. Harusnya Magnus melangkahkan raja ke F3 ya. Ini rekomendasi dari Pak Stockfish ya. Atau mungkin rekomendasi kedua gajah ke D6 ya. Ini sangat bagus ya buat putih. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, Magnus lebih memilih gajah E5. Hitam raja C5. Magnus raja F3. Hikaru gajah D4. Nah, di sini harusnya Magnus makan, guys, ya. Makan. Dan ini sangat bagus sekali ya buat putih. Lumayan lah ya, walaupun evaluasi bar daripada putih di sini sudah berkurang. Karena apa? Karena tadi ditukarkan ya, kuda daripada Hikaru itu ditukarkan. Kenapa evaluasi barnya berubah? Karena kuda daripada Hikaru terlalu kuat, tapi ditukar menggunakan benteng ya. Oke, kita kembali. Hikaru pion B5, H4, B4, Raja E4. Nah, ini langkah yang sangat blunder, guys. Karena apa? Karena raja sejajar dengan gajah dan Hikaru mengetahui itu. Hikaru mengetahui Magnus blunder sehingga dia langsung ya menempatkan bentengnya di E8. Boom. Ya, pada posisi seperti ini Magnus menyerah, Hikaru menang. Kalau misalnya ada yang penasaran bagaimana cara hitam mengalahkan putih sampai skakmat, oke, langsung kita lanjutkan ya. Walaupun ini nggak perlu dilanjutkan karena apa? Karena hitam ya dapat perwira Magnus bersih, guys, tanpa kompensasi. Kalau kita mengikuti arah dari Stockfish ya, bagaimana cara putih ya makan H5, makan pion, gajah mundur. Oke, kita ikutin langkah-langkah daripada Stockfish. Makan. Oke. Dan ini pun jadi ya. Pion promisenya jadi, kawan. Oke. Terus makan. Ini juga jadi, kawan. Sama-sama jadi. Oke, langsung diskak terus, kawan. Dan ini pun skakmat ya. Skakmat yang paling membagongkan yang pernah saya lihat. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.